Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rohmanjuita dari kelas pendidikan Bahasa Arab 3C dari mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saja, yaitu di sini ada beberapa poin yang saya persamaan dan perbedaan antara yang pertama itu pemrolehan dan pembelajaran bahasa, yang kedua persamaan pemrolehan dan pembelajaran bahasa, yang ketiga perbedaan pemrolehan dan pembelajaran bahasa, yang keempat itu pengertian kompetensi dan verbomasi, dan yang kelima yaitu perbedaan reformasi dan kompetensi. Pengertian pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian pemrolehan bahasa. Pemrolehan bahasa yaitu proses yang berlangsung di dalam otak seseorang ketika dia memperoleh bahasa. Biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Atau dengan pengertian lain, pemrolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Lalu komunikasi dialah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertama. Atau pengertian perkatanya, pembelajaran ialah upaya membelajarkan siswa, sedangkan belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulis. Selanjutnya yaitu persamaan pemrolehan dan pembelajaran bahasa. Ada berapa sih persamaan pemrolehan dan pembelajaran bahasa itu? Yaitu ada dua persamaannya. Yang pertama yaitu praktik, yang kedua yaitu meniru. Kegiatan meniru ini berlaku bagi pemrolehan maupun pembelajaran bahasa. Peniruan ini baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Yaitu perbedaan antara pemrolehan dan pembelajaran bahasa, yaitu ada empat segi perbedaannya, yaitu yang pertama dari segi motivasi atau tujuan, yang kedua dari segi penggunaannya, yang ketiga yaitu dari segi waktunya, dan yang keempat yaitu dari segi penggunaannya. Yang pertama dari segi motivasi atau tujuan. Pemrolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Sedangkan pembelajaran bahasa didasari oleh motif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dari segi penggunaannya. Pemrolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga itu dari segi model. Model dalam pemrolehan bahasa pertama atau bahasa pertama yang digunakan di lingkungannya. Sedangkan pembelajaran bahasa biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua.
Misalnya di suku Jawa, bahasa pertamanya yaitu bahasa Jawa. Bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu dari segi waktu. Perbedaan waktu ini mengacu pada tahap yang dilakukan, di mana pemulihan bahasa pertama ini biasanya pada waktu anak-anak, sedangkan pembelajaran bahasa ini dapat dilakukan kapanpun. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi dan reformasi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu mengacu pada pengetahuan yang mendasari sistem peristiwa atau keadaan. Sedangkan reformasi yaitu perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kompetensi dan reformasi. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Kompetensi itu menurut Noam Chomsky, kompetensi yaitu pengetahuan penutur pendengar mengenal bahasa. Sedangkan perbedaan reformasi itu adalah pelaksanaan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat dalam keadaan nyata. Itu adalah perbedaan antara kompetensi dan reformasi. Selanjutnya yaitu proses pemulihan bahasa Arab pada pelajar di Indonesia. Seorang pelajar memperoleh bahasa pada saat dia berusaha untuk mempelajari bahasa tersebut. Namun beberapa penjelasan mengenai pengertian pemulihan bahasa cenderung biasanya terjadi pada proses pemulihan bahasa ibu atau bahasa pertama. Manusia dihadapkan pada penguasaan bahasa Arab atau bahasa asing. Ini di mana lebih cenderung melalui proses pembelajaran. Itu proses pemulihan bahasa pada pelajar di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.